Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bersyukur tangan Tuhan terus memberikan perlindungan, penyertaan buat setiap kita. Siapkan hati untuk beribadah, dan karena kita menghormati Tuhan, mari berikan yang terbaik, sikap hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beribadah karena kami cinta Tuhan, karena kami kangen sama Tuhan, kami pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik Starji, urapi papi mami, urapi seluruh keluarga besar kami, urapi setiap kami yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi semuanya, berkati semuanya, dan kami percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai dan mengurapi kami. Oleh kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terancuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melepaskannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melepaskannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya satu, pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. Dua, penuaian terbesar dan terakhir. Tiga, bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semua baik-baik saja kan? Kakak percaya adik-adik sudah siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, memang luar biasa kita bersyukur dan bersuka cita ya adik-adik. Sebab sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Yang penting hati kita sungguh-sungguh dengan berjumpa Tuhan Yesus, diubahkan, diurapi, dan diberkati Tuhan Yesus. Ya, betul sekali adik-adik. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan Yesus yang tiada pernah berkesudahan. Dan kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Mari kita semua akan bagi berdiri adik-adik. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Siap. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala
sorak-sorai meninggikan Tuhan. Sungai sukacita Tuhan mengalir di hidup kita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. 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 Nah, adik-adik harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang kembali menjemput kita semua gerejanya. Ya, betul adik-adik. Itu sebabnya kita harus selalu bertobat, minta ampun, dan terus minta perkenanan Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali, buka hatimu, angkat tanganmu. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Menaikkan pujian ini sama-sama adik-adik. Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik.
bersama kakak kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Undang Yesus masuk dalam hidup. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari nyanyikan sekali lagu ini yang lebih semua lagi. Dengan apa Bapa ku balas Engkau? Kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Haleluya. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ambar di ibadah anak online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa lebih dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri, kami boleh menaikkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Bila setiap yang firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuat menyukakan hati Tuhan. Terus Tuhan pimpin kami, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adikku yang baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Ambar mau bawakan firman tentang seorang yang hebat. Dia itu luar biasa adik-adik, dia itu sangat-sangat pintar. Tapi, ada tapinya loh, dia itu gak suka sama anak-anak Tuhan. Dia itu benci sama anak-anak Tuhan, bahkan dia suka memenjarakan anak-anak Tuhan. Tahu siapa namanya? Oh, belum tahu? Oh, ada yang tahu siapa? Betul, namanya Saulus. Nah, hari ini Kak Ambar mau bawakan tentang Saulus menjadi Paulus. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, begini adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus naik ke surga dan para muridnya kembali ke Yerusalem. Muridnya Tuhan Yesus itu makin lama makin bertambah banyak ya. Mereka banyak melakukan tanda mujizat, mereka berdoa untuk orang sakit pun disembuhkan. Tetapi adik-adik, ada satu orang yang jahat. Dia gak suka anak-anak Tuhan, dia gak suka orang Kristen. Namanya adalah siapa tadi? Saulus. Dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Suatu hari Saulus ini menghadap imam besar. Dia bilang, Pak, saya mau ke Damsik. Saya mau penjarakan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Baik laki perempuan saya akan tangkap dia. Nah, Saulus akhirnya pergi ke Damsik adik-adik. Dengan tujuan apa? Untuk menangkap anak-anak Tuhan, untuk memenjarakan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus karena dia gak suka. Nah, suatu hari ketika Saulus pergi ke Damsik, ke kota Damsik, tiba-tiba di tengah jalan dia melihat secerat sinar yang sangat menyilaukan matanya adik-adik. Dan dia gak bisa lihat, dia tunduk ke tanah. Dia jatuh ke bawah tersungkur. Dan Saulus gelap adik-adik, dia tidak bisa melihat, dia menjadi buta. Dan ketika itu dia mendengar Saulus, Saulus, ada suara begitu adik-adik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Kata Saulus. Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya itu Saulus. Tiba-tiba adik-adik, mata Saulus tadi ya kakak katakan kan buta. Dia gelap, dia melihat, aduh aku gak bisa lihat, tolong aku teman-teman. Tolong aku gak bisa lihat lagi, semuanya gelap. Coba adik tutup mata, adik-adik tutup mata. Nah adik-adik bisa lihat? Tidak kan? Nah itulah seperti keadaan orang buta, gak bisa melihat. Akhirnya teman-teman Saulus menuntun dia berjalan. Dan adik-adik tahu berapa hari Saulus mengalami kebutaan? Ya, Saulus mengalami kebutaan 3 hari adik-adik. Dia gak bisa makan, dia gak bisa nyaman, dia hanya berbaring rebahan. Dan Tuhan bilang sama Saulus, nanti akan ada datang seorang anak Tuhan, akan aku suruh namanya Ananias untuk datang menolong kamu. Dan di hari ketiga Tuhan berbicara sama Ananias adik-adik. Ananias, kamu harus pergi ke jalan lurus. Ke rumahnya seorang yang bernama Yudas, kamu temui Saulus. Tuhan, Saulus itu kan orangnya jahat. Kenapa aku harus ketemu dia? Kamu harus doain dia. Enggak Tuhan, dia jahat, dia suka bunuh orang-orang Kristen. Dia suka penjarakan orang Kristen. Ngapain Tuhan kasihani dia? Ananias, aku sayang sama Saulus. Aku punya rencana hendak pakai Saulus menjadi seorang yang luar biasa. Pergilah kamu ke jalan lurus, ke rumahnya Yudas. Akhirnya Ananias pun taat adik-adik. Dia datang ke rumah Yudas. Dan di situ dia ketemu Saulus. Dia berkata, Saulus, aku diutus Tuhan untuk mendoakan kamu. Akhirnya Ananias tumpang tangan adik-adik. Dan dia katakan, dalam nama Yesus terbukalah matamu dan engkau penuhlah dengan kuasa Roh Kudus.
Dreng-dreng. Akhirnya adik-adik dia buka matanya. Saulus bersukacita. Karena apa? Selaput matanya tadi sudah mulai jatuh yang menutup matanya tadi. Dan Saulus melihat kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik akhirnya Saulus mempercayakan dirinya sama Tuhan. Dan dia mau dibaptis. Ananias kemudian membaptis Saulus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Saulus bertobat. Dia mulai mau makan adik-adik dan kekuatannya pulih. Nah setelah Saulus bertobat, Saulus tinggal bersama-sama dengan murid Tuhan yang lain. Disitulah dia belajar firman Tuhan. Dia mengenal kasih Tuhan yang besar, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang terhilang, untuk mengampuni dosa-dosa orang yang terhilang. Dan saat itulah Saulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan namanya tidak lagi Saulus, tetapi Paulus. Menjadi seorang Paulus yang takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan banyak hal-hal yang akan dialami Paulus di kemudian hari. Namun Paulus menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah ayat hafalannya pada hari ini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ya kakak ulang. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kakak ulangi lagi. Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Amin. Nah adik-adikku yang dikasih, kakak mau nanya ya. Siapa yang di sini suka marah-marah? Suka pukulin temannya? Suka cubit-cubit temannya? Itu baik tidak? Tidak. Itu adalah satu dosa. Tidak boleh diikutin terus menerus. Kita harus bertobat sama kayak seperti Paulus tadi ya. Paulus tadi dia penjarakan orang, dia pukulin orang, dia bahkan ada orang yang sampai meninggal adik-adik. Dan Saulus bertobat, menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Kalau hari ini kalian masih nakal, kalian gak manis, datang sama Tuhan ya, minta ampun, jangan sampai terlambat ya. Nah adik-adikku yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Mari adik-adik harus mesti datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ibadah sekolah minggu mau online, mau onsite harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita bertemu sama Tuhan. Ketika kita ketemu sama Tuhan, Tuhan akan ubahkan hidup kita. Yang tidak baik menjadi baik, Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang kedua ya, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita akan diselamatkan. Amin. Nah dengan percaya kita akan diselamatkan. Kita sebenarnya enggak bebas dari hukuman adik-adik. Harusnya kita dihukum. Namun karena kita percaya sama Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, dosa kita diampuni. Dan yang percaya diselamatkan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu. Ya mari angkat tanganmu tinggi-tinggi ya. Kita akan doa, kita minta pengampunan sama Tuhan. Kakak kasih waktu 1 menit. Adik-adik berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni dosaku, jadilah engkau Tuhan dalam hidupku. Ayo semua doa, minta ampun sama Tuhan. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Firman Tuhan hari ini sudah kita pelajari sama adik-adik. Kita sudah lihat Saulus sebelum bertobat hidupnya jahat. Hidupnya enggak berkenan sama Tuhan. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Matanya buta, dia ketemu Tuhan Yesus, mendengar suara Tuhan Yesus. Saulus bertobat dan menjadi Paulus. Mari, akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun, supaya engkau dipakai Tuhan. Menjadi alatnya seperti Paulus yang baru. Menjadi suratan-suratan Tuhan yang terbuka. Melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan. Bahwa kami mau belajar lebih hari lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Biar ketika kami ibadah kami tidak main-main lagi Tuhan. Ketika kami dengar firman kami tidak main-main, namun kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Menjadi alat bagi kerajaan-Mu, menjadi generasi-generasi Yeremia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa. Dan kami mau bergerak untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, nama Tuhan dan ditinggikan dan dipemuliakan. Berkati adik-adik Tuhan, berkati mereka satu persatu Tuhan, tidak akan pernah mereka
lepas dari pengawasan-Mu, Engkau akan menolong mereka dalam pertumbuhannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala doa dan permohonan kami hanya kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, gereja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan roh kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Mampukan kami selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut, hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami supaya diberikan kesehatan sehat selalu, diberkati Tuhan, dan juga berkati penduduk Indonesia kami supaya sehat selalu, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, dan juga berkati warga-warga yang lain supaya sehat selalu, dan juga berkati keluarga kami, sahabat kami, teman-teman. Amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.